Mengapa beberapa orang begitu kuat dalam iman mereka, tetapi yang lain lemah imannya ketika menghadapi masalah? Atau juga ada yang hidupnya berbuah banyak, sementara yang lain kering dan gersang. Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode pertama Inverse, pedoman belajar Alkitab bagi pemuda. Pada 3 bulan ke depan ini kita akan sama-sama belajar topik yang sangat memukau, yaitu perumpamaan Yesus. Cerita-cerita yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah sesungguhnya melalui mata Sang Guru Agung, ya, dan juga Yesus yang mengajarkan otoritas yang memukau banyak orang dari segala latar belakang. Apabila Anda belum memiliki versi digital buku Inverse, Anda boleh DM ke kami via Instagram @inversebible_id, atau Anda juga boleh memesan buku ini melalui pemimpin sekolah sahabat di jemaat Anda masing-masing. Dan jika Anda ingin memiliki buku digital, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke. Diskusi ini adalah pelengkap dari pembelajaran Alkitab Anda sehingga pastikan Anda tetap belajar secara pribadi. Saat ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya untuk berdiskusi. Ada Pendeta Ebenezer Sembiring. Halo Pak Pendeta. Halo Alicia. Kemudian ada Gary Sinaga. Halo Kak Alicia. Dan ada Ko Kevin. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik. Oke, untuk memulai diskusi kita, saya minta Gary untuk pimpin kita di dalam doa. Mari sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu memohon untuk diberikan pengertian untuk mempelajari firman-Mu ya Bapa. Buka pikiran dan hati kami agar kami bisa menerima dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pelajaran kita ini adalah berakar dalam iman. Kita buka Markus 4 ayat 1-20. Kita bacakan ayat 1-9. Kita gantian ya membacakannya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Wow. Sungguh 9 ayat ini kalau dibaca berulang-ulang pasti sangat menggugah hati ya. Pada umumnya Pak Pendeta, melalui pelajaran pekan ini apa yang Yesus ingin kita pelajari melalui perumpamaan yang sudah kita baca tadi? Oke, makasih Alicia. Jadi di dalam perumpamaan ini Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu menggunakan perumpamaan yang sangat mudah mereka memahami karena itu ada di sekitar hidup mereka. Dan ini menggambarkan bagaimana reaksi, sikap dan respon manusia ketika mendengar
firman Tuhan. Bagaimana sikap, reaksi, respon manusia terhadap firman Tuhan. Mulai dari ketidakpeduliannya kepada firman, sampai kemudian ada yang menerima firman itu dengan sepenuh hati, dan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ini adalah gambaran dari sikap hati, kemudian reaksi, respon manusia terhadap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oke. Jadi beda-beda ya, setiap orang ini ada yang hatinya memang siap dan ada yang hatinya belum siap. Ada yang hatinya mungkin di awalnya ketika menerima firman Tuhan sepertinya gembira, tapi kemudian setelah itu ya dia cuma excitement sesaat aja kayaknya. Setelah itu ketika dibilang ada cobaan, ada ujian, ada kesulitan, karena firman itu katanya dia ya nyerah habis itu. Oke. Iya, itu yang udah disinggung sama Kak Kevin. Gimana Pak Pendeta kalau misalkan kita menerima firman itu, saat kita memang sedang semangat menerima firman itu, tapi ada duri yang tumbuh di dalam pertumbuhan iman kita. Pasti kan bisa melalui dari masalah pribadi kita, contohnya kayak di kantor mungkin, atau di sekolah, atau di tempat kuliah kan. Itu gimana menurut Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi di dalam perumpamaan tadi memang disebutkan ada 4 sikap hati manusia di dalam mendengarkan firman. Ada yang jatuh di pinggir jalan, tanah itu keras sehingga tidak bisa bertumbuh dan burung-burung memakan daripada benih itu. Ada tanah yang berbatu, tanahnya ada tetapi sangat tipis, tidak berakar dengan baik tanaman yang ada di sana. Kemudian ada tanah yang berduri, semak-semak duri, tumbuh juga sebentar tetapi kemudian semak-semak duri itu secara perlahan menghancurkan dan membuat benih itu kerdil. Dan yang terakhir adalah tanah yang baik. Nah, tadi Gary bertanya bagaimana kalau ada semak duri yang membuat firman itu tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Nah, teman-teman orang muda, jangan lupa bahwa kita memang masih hidup di dunia, tetapi hidup kita tidak boleh duniawi. Hal-hal duniawi inilah yang kadang-kadang membuat kuasa dari firman itu tidak ada di dalam diri kita. Kecemasan kita, kekhawatiran kita, bahkan juga ketakutan-ketakutan kita terhadap hal-hal yang mungkin menimpa kita dan lain sebagainya. Dan juga mungkin selera kita dan hasrat kita yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita tidak mau buang, sehingga itu menjadi duri dan tidak membuat firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Oke, banyak banget faktor ya ternyata ya, Gar. Dan di sisi lain juga, kalau tadi kan duri itu tanah yang ketiga kan? Iya, tanah yang ketiga. Pikir menarik yang tanah yang pertama ini. Oke. Sebenarnya kan dibilangnya itu di pinggir jalan, tapi kalau jalan dulu itu kan nggak ada aspal. Mungkin kita sekarang bayangannya tuh ketika kita baca tuh jalanan tuh aspal itu, tapi jalanan dulu itu sebenarnya tanah. Tetap tanah juga sebenarnya. Cuma tanah yang jenis apa? Tanah yang sering dilewatin orang, diinjak-injak orang, iya kan? Sehingga keras. Mungkin ini juga tipe-tipe orang yang ya sering diinjak-injak, sering teraniaya mungkin, sehingga diabaikan. Betul. Dan kita temui orang-orang ini juga setiap hari gitu, dan mungkin mereka juga tidak bisa menerima firman Tuhan. Mungkin seringkali kita pikir orang-orang seperti ini kita bawakan firman Tuhan, tapi keadaan hati itu belum siap untuk menerima itu gitu. Tetapi ada yang bisa dilakukan juga sebenarnya tanah-tanah seperti ini, ya kan? Dia bisa digemburkan, bisa diolah dulu sebelum akhirnya nanti mungkin ditanam dengan benih-benih. Jadi ya mungkin enggak. Kalau misalnya hati kita pun seperti itu, ya kabar baiknya adalah mungkin tidak terlambat. Kita bukannya tidak ada harapan. Betul. Gitu. Jadi tanah yang pertama itu ya adalah tanah yang di jalan, yang keras, dan perlu untuk ditreat dulu ya, digemburkan ya Kak Kevin, Pak Pendeta, digemburkan. Berarti proses penggemburan itu seperti apa sih? Proses penggemburannya? Nah, sebenarnya ini semua tanah-tanahnya ini butuh treatment ya. Kalau kita lihat ya. Soalnya mirip juga kayak tanah yang kedua kan berbatu-batu, itu juga perlu ditreat. Kebetulan saya bukan petani, tapi ya kalau tanah keras memang perlu digemburkan dulu. Jadi perlu diolah, dilembutkan. Bagaimana cara kita melembutkan hati seseorang mungkin? Itu pertanyaannya. Ya, jadi setuju sekali ya dengan Kevin sampaikan bahwa tanah yang keras, tanah yang
duri dan berbatu ini kalau diolah, disiapkan, dia bisa menjadi tanah yang baik. Diusahakan tanah itu menjadi lebih baik. Artinya duri-durinya dibersihkan. Kemudian batu-batunya dibersihkan sehingga akar daripada tanaman itu bisa lebih kuat. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu hal yang pertama adalah kuasa Tuhan yang bisa membuat hati seseorang itu bisa berubah. Tapi jangan lupa ada bagian kita juga di mana kita harus datang mendekatkan diri kepada Tuhan, menyediakan hati kita untuk Tuhan bisa ubah. Sehingga tanah hati kita menjadi tanah hati yang lebih baik. Ataupun menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih itu bertumbuh dan hasilnya adalah karakter hidup kita yang menyerupai dengan kehidupan Kristus. Amin. Wow, sungguh baik sekali dari tanah yang pertama ya. Tanah yang kedua itu berbatu-batu perlu ditreatment juga ya pastinya Pak Pendeta. Kalau batu-batu itu untuk apa menggambarkan apa itu? Ya, hati yang seperti apa? Ya, jadi tanah yang berbatu ini kita bisa pahami dengan jelas. Memang seperti tumbuh juga bisa tanaman di sana, tapi itu tidak akan bisa kuat dengan baik karena akarnya itu akan terhalang dengan batu yang ada. Ini adalah gambaran daripada iman seseorang ataupun kehidupan rohani seseorang yang bertahan seolah-olah sampai pada masa ujian datang. Jadi kalau ujian datang, pergumulan datang, persoalan datang, disitulah iman seperti ini berakhir. Nah, jadi seolah-olah memang seperti tumbuh tapi tidak berakar dengan kuat. Dan ujian dari kekuatan itu nanti adalah ketika situasi tidak seperti lagi yang diharapkan, di situ bisa berakhir pengharapan daripada orang yang seperti ini. Oke. Berarti harus diambil dulu batu-batu itu, disingkirkan supaya memang boleh berakar firman ini dengan baik sehingga ketika kesusahan datang tetap firm ya, kuat. Oke, Kak Kevin. Untuk yang tanah ketiga tadi ya. Yang sudah singgung. Iya, singgung ya tadi ya. Berduri. Nah, itu tapi gimana Pak Pendeta, kan tadi duri itu adalah tadi yang saya tangkap Pak Pendeta bilang adalah bagaimana kita jangan terlalu duniawi-duniawian. Ya. Berarti apakah kita menghindari tanah yang berduri tersebut atau kita memotong tanah yang berduri tersebut? Kira-kira untuk bagaimana cara menghadapinya jikalau kita menerima firman seperti itu? Ya, jadi mungkin masing-masing orang punya duri-duri atau semak duri dalam diri seseorang itu yang menghimpit hidup rohaninya ataupun menghimpit firman yang ditabur itu sehingga tidak berbuah di dalam diri orang itu. Jadi mungkin teman-teman orang muda, hal yang pertama yang kita juga bisa lakukan adalah memeriksa diri kita dengan pertolongan Tuhan. Kira-kira duri atau semak duri yang apa di dalam diri saya yang membuat kuasa firman itu tidak tidak teresapi di dalam hidup saya, tidak masuk ke dalam hidup saya. Jadi mungkin saja masing-masing orang punya semak-semak duri yang membuat dirinya itu secara rohani mengalami kekerdilan. Mungkin perkara-perkara duniawi, mungkin anak-anak muda sekarang hal-hal yang ada di sekitar kita ini juga bisa menjadi duri yang membuat kita tidak bertumbuh secara rohani. Tontonan mungkin, bacaan, ataupun aktivitas kita yang lain ini dalam hidup teman-teman anak muda. Ada saya lihat teman-teman anak muda sampai di gereja saja dia bermain media sosial dan bermain game dan lain sebagainya. Sehingga begitu banyak waktunya tersita dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna, kira-kira begitu. Jadi periksa diri masing-masing apa semak duri itu dalam diri kita masing-masing. Dan kalau di bagian inverse juga kan ada inspect nih. Kita menghubungkan dengan ayat-ayat lain. Jadi saya terpikir ada ayat di Mazmur 1. Dibilang berbahagialah orang yang tidak, ini ayat 1 ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman ini ya. Kalau kita hubungkan dengan yang tadi kita baca. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon, dia 3 yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini Alkitab sebenarnya juga menjelaskan bagaimana mungkin kita bisa menghindari situasi-situasi seperti itu. Bagaimana kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke. Jadi semua treatment ini akan menghasilkan tanah yang baik pastinya ya. Dengan tanah yang tadi tanah kering gitu ya, tanah yang kering yang dipijak-pijak terus itu, yang pinggir jalan, kemudian tanah berbatu, kemudian ada tadi yang berduri, semua itu harus ditreat sebagaimana rupa supaya menjadi tanah yang baik, tanah yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan, yang siap untuk berakar, yang tidak layu daunnya, yang siap berbuah, sehingga itu boleh terus-terusan menjadi pegangan dalam hidup kita. Seperti itu ya, Kak Kevin, Gary, dan Pak Pendeta. Ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, mari kita saksikan yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Tadi kita sudah membahas macam-macam tanah, ya kan? Dan kita tahu bahwa tanah ini harus digemburkan atau dibuat menjadi tanah yang baik. Dan kita tahu bersama bahwa tanah yang baik, tanah itu gembur, itu light and airy ya. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita nih, dan mungkin mempersiapkan hati orang lain. Seperti tadi kata Ko Kevin kan, tanah yang diinjak-injak itu, tanah yang keras itu yang di pinggir jalan, itu mungkin mereka susah untuk menggemburkannya by themselves gitu ya, dengan diri mereka sendiri gitu. Harus mungkin perlu bantuan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk melembutkan hati orang lain dan melembutkan hati kita sendiri juga pastinya? Mungkin boleh Pak Pendeta, Ko Kevin dan Gary? Ya, Gary. Untuk dari saya untuk aplikasinya ya berarti. Iya, betul. Kalau aplikasinya ya sebagaimana saya aktif di PCM. Jadi memang di PCM ini memiliki namanya dari GC sendiri di manual booknya. Bagaimana cara pendekatan ke anak muda itu dengan olahraga. Dan memang di PCM aktif khususnya mungkin di olahraga seperti badminton atau sepak bola ataupun basket. Jadi kebanyakan yang saya tahu untuk di PCM Jakarta, banyak yang ikut PCM Jakarta,
itu dari mereka yang bermain bola bersama. Jadi banyak yang join atau enggak juga memang mereka nggak tahu tentang bahwa ada perkumpulan anak muda Advent nih. Mereka yang jadi jarang gereja dan mereka begitu baru mengetahuinya dari sosial media ataupun ketika pelayanan ke gereja mereka masing-masing. Jadi mungkin cara untuk mereka yang menerima firman Tuhan mungkin harus ada teman, mungkin bisa yang aplikasi dari saya seperti itu. Oke, dijangkau dari kegiatan yang menurut mereka fun gitu ya. Dijangkau terlebih dahulu gitu ya. Dan nanti diajak untuk pelayanan pastinya ya. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Oke, thank you Gary. Inilah gunanya persahabatan ya. Iya, betul. Ketika seorang tuh tertutup untuk firman Tuhan, ketika kita bersahabat, mereka mungkin pelan-pelan akan membuka hati. Iya, benar banget. Jadi itulah sebabnya kenapa kita ada care groups, ya kan? Kenapa kita di gereja-gereja pun sebenarnya fungsi dari retreat itu sendiri ya supaya orang itu bisa lebih akrab, lebih nggak stres. Kalau stres kan orang coba kerja doang, kerjaannya pokoknya ya udah mikirnya itu doang gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa healing bareng mungkin, jadinya ya orang bisa lebih terbuka pada akhirnya. Jadi mungkin itu hal-hal yang kita pun sendiri secara pribadi kalau kita sudah mungkin terlalu mumet, udah terlalu nggak bisa mikirin yang lain-lain lagi, kita mungkin perlu rekreasi, ya kan? Kalau misalnya di tulisan Ron buat kita rekreasi, fungsinya apa? Supaya kita bisa kembali fokus lagi, kita melihat kebesaran Tuhan, kita bisa mengingat lagi, oh bagaimana Tuhan sebenarnya sudah bekerja di dalam kehidupan saya, dan itu harapannya adalah bisa membantu hati kita untuk bisa lebih berfokus menyerap firman Tuhan lagi. Ya, jadi setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan Kevin dan Gary. Pertemanan itu ada hal-hal yang sangat penting. Jadi teman-teman orang muda, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, fellowship yang kita bangun itu besar sekali pengaruhnya dalam membentuk siapa diri kita. Bahkan ada sebutan katakan, tunjukkan kepadaku siapa temanmu, maka saya akan tunjukkan siapa dirimu. Tadi Kak Kevin juga baca di Mazmur pasal 1 ya, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu artinya pergaulan, pertemanan. Teman-teman, jangan kita duduk di pergaulan yang toksik, yang meracuni, toxic relationship. Jangan. Tapi bangunlah persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang baik, orang-orang rohani di gereja dalam aktivitas rohani. Maka itu menjadi salah satu cara kita menggemburkan tanah hati dalam tanda kutip supaya tanah hati kita lebih baik. Jadi ini pertemanan, fellowship, persahabatan itu sangat penting. Nah, di samping itu tentu di dalam Alkitab kita bisa lihat juga contoh ya, di samping ada fellowship yang baik di dalam jemaat, dalam komunitas orang muda. Di dalam Kisah pasal yang ke-17 di sana kita dapati orang-orang Yahudi di Berea lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Mereka sebenarnya orang-orang Yahudi, satu jemaat, satu keyakinan. Tapi kenapa orang Berea lebih baik? Karena secara pribadi, ini sekali lagi penting, mereka mempelajari, menyelidiki lebih dalam firman Tuhan secara pribadi. Jadi ini dua hal, fellowship yang baik dalam komunitas rohani, dalam pertemanan orang muda di gereja, dalam aktivitas rohani yang baik. Yang kedua adalah jangan lupa secara pribadi kita harus dengan teliti menyelidiki, mempelajari seperti tahap-tahap convert. Jadi ini metode yang sangat baik di mana orang-orang muda bisa menemukan makna yang dalam dari kuasa firman Tuhan. Oke, berarti tadi pendeta menyinggung ya juga adalah fellowship sesama ya, dengan fellowship kepada Tuhan pribadi ya. Dan apa yang kita bangun secara pribadi dengan Tuhan itu mempengaruhi fellowship kita dengan teman-teman pastinya. Ya kan? Ya kan Kak Kevin, Gary. Jadi ketika kita mempunyai pengaruh yang rohani, teman-teman kita juga akan mungkin terinfluence. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Tapi, dan itulah yang harus kita bangun di pertemanan khususnya orang-orang muda, untuk kita boleh saling lebih rohani lagi, supaya apa yang kita bangun mungkin kadang ada orang bilang, nggak mau temenan sama Advent, mereka gini. Ya mungkin berarti komunitasnya kurang membangun fellowship secara pribadi dengan Tuhan, seperti yang Pak Pendeta mention. Jadi mari kita orang-orang muda ya,
harus bangun fellowship dengan Tuhan kita, harus bangun hubungan dengan Tuhan kita, sehingga kita ketika fellowship dengan teman-teman, ya, kita benar-benar punya pengaruh yang kuat untuk membawa mereka lebih baik lagi, punya tanah yang gembur. Dan bisa berbuah. Yes, ya kan? Jadi betul. Kayak teringat lagi nih, ini kita inspect lagi nih. Ya, inspect lagi ya. Kita cross lagi ke ayat Alkitab yang lain, di Yohanes 15. Yesus waktu itu bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bagaimana kita tinggal di dalam Yesus, bagaimana itu yang akan membantu kita sehingga kita bisa berbuah pada akhirnya. Oke. Sangat jelas. Pendeta ada tambahan? Oke. Jadi buah-buah daripada firman tadi atau benih yang ditabur itu adalah karakter kita yang diubah dan yang semakin hari kita bertumbuh kepada karakter Kristus, dan itu orang bisa lihat dan rasakan. Jadi melalui pertemanan, persahabatan, pergaulan kita setiap hari dengan orang-orang, orang dapat merasakan ada karakter Kristus dari kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Itulah buah yang diharapkan daripada kuasa firman. Tidak hanya kita belajar, tentu kita perlu mengerti, kita perlu mendalami, tapi beroleh kuasa daripada firman itu adalah buah yang diharapkan. Tadi di perumpamaan itu dikatakan ada berbuah 30 kali lipat dan seterusnya. Itu adalah karakter, attitude, moral kita yang bertumbuh dan menghasilkan tentu buah-buah roh seperti yang Galatia pasal 5 sebutkan. Amin. Oke, sangat jelas, clear dari kakak-kakak semua dan pendeta. Saya mau minta pengalaman pribadi nih. Ketika Anda merasakan bahwa hidup Anda berbuah, apa yang firman Tuhan itu berbuah dalam hidup Anda, dan itu buah itu dirasakan oleh orang lain. Mungkin ada yang mau share pengalaman ini? Kak Kevin? Sebentar. Oke, lagi dipikirkan dulu, atau Pak Pendeta boleh? Jadi ini mungkin bukan pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman dari banyak sebenarnya, tapi ini beberapa orang muda yang saya mau kasih tahu bagaimana hidup orang itu diubah ketika dia berusaha untuk membawa dirinya dekat kepada Tuhan, hadir di fellowship yang baik, yang positif, yang rohani di gereja, yang tadinya kuliahnya juga Senin Kamis, yang hidupnya tidak teratur, amburadul, menggunakan waktu dengan sembrono, sampai bangun tidur sampai larut malam, melakukan hal-hal yang tidak positif. Akhirnya dengan dia aktif dalam aktivitas gereja, komunitas care group orang muda, membaca firman Tuhan dia di komunitasnya secara pribadi, saya lihat orang-orang ini hidupnya diubah. Dan puji Tuhan, hidupnya lebih diberkati dan dia lebih bahagia. Jadi saya pikir kalau kita benar-benar memang membawa diri kita untuk dekat kepada Tuhan, maka hidup kita cepat atau lambat akan diubah dan berubah kepada hidup yang lebih baik. Dan saya pikir semua kita merasakan itu. Saya lihat orang-orang muda yang demikian, yang tadinya saya bilang tadi, yang sembrono dia hidup, yang tidak teratur dan lain sebagainya. Tapi begitu dia mau datang di fellowship, komunitas rohani, dan lain sebagainya, dia diubah. Dan itu tentu kuasa daripada firman Tuhan itu. Oke. Mungkin saya terpikir satu pengalaman pribadi yang mungkin selama ini saya bisa rasakan efek dari firman Tuhan, ya, itu adalah damai sejahtera. Jadi saya punya satu cerita yang menarik. Jadi dulu, ini sudah bertahun-tahun yang lalu, waktu saya baru mulai kerja, ada salah satu teman saya yang orang tuanya sakit, sehingga dia hubungi saya malam-malam. Dia bilang, saya perlu pinjam uang untuk jumlah yang lumayan besar. Jadi berbulan-bulan gaji nih ceritanya pada saat itu. Bukan gitu. Pinjam dulu 100 ya? Enggak. Nah, yang menarik adalah pada hari itu atau hari sebelumnya, saya lupa, saya persis baru baca ayat Alkitab yang bilang kalau ada temanmu yang pinjam dan itu ada padamu,
jangan tolak. Ya, dia salah. Dan itu firman Tuhan yang datang pada saat yang tepat banget gitu. Dan jadi bayangkan ketika dia minjem beberapa bulan, kita dipinjam teman 100.000 aja, kadang-kadang kita khawatir kan, gimana nih kalau dia nggak balikin, gimana kalau segala macam gitu kan. Tapi ini firman Tuhan datang pada waktu yang tepat. Dan ya saya kenal juga teman saya ini, dia orangnya nggak aneh-aneh gitu kan. Jadi ketika dia pinjam kayak gitu, ya udah, Tuhan bilang kemarin ke saya dengan jelas seperti itu, ya udah berarti kamu pinjamkan gitu kan. Jadi saya pinjamkan lah. Dan nggak terpikir macam-macam kayak yang khawatir segala macam kayak gitu. Dan puji Tuhan ya akhirnya dibalikin juga sih. Tapi itulah bagaimana firman Tuhan itu bisa bekerja sehingga kita juga bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Mungkin itu yang bisa aku bagikan. Oke, thank you so much untuk Pak Pendeta dan Ko Kevin untuk sharingnya. Benar-benar firman itu mengubahkan dan berbuah, kalau udah berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Pastinya harus dengan dimulai dari tanah yang baik terlebih dahulu. Wow, sungguh luar biasa untuk pelajaran kali ini ya. Tidak terasa ya, kita sudah tiba pada penghujung diskusi ya. Pada episode pertama ini, berakar di dalam iman. Saya boleh minta closing statement satu dari Gary dan satu dari Ko Kevin? Closing statement dari saya adalah bagaimana ketika kita menjadi tanah yang baik, marilah kita menginfluence teman-teman kita yang mungkin dari 3 tanah yang pertama, sifat mereka menerima firman, karena percaya pasti Tuhan akan membantu kalau memang kita bersungguh-sungguh dan orang itu mau menerimanya. Oke, thank you Gary. Ko Kevin? Untuk aku mungkin di ayat yang Yohanes tadi dibilang tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus. Oke. Thank you so much Pendeta Evan untuk waktunya, Gary dan Ko Kevin atas diskusi kesempatan kali ini, dan juga sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada diskusi kesempatan kali ini. Pastikan untuk merenungkan pelajaran ini masing-masing ya, dan tetap menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, minggu depan kita mau bahas apa? Kalau pekan ini kita bahas mengenai pertanian, pekan depan ada unsur peternakannya nih. Hilang tetapi ditemukan kembali. Apa yang hilang? Kita find out bersama-sama minggu depan ya. Oke, remember to dive deeper into the verse. In verse.